Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibil bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Teladan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan hidup dan kehidupan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal solih. Karena bernilai tidaknya kita di sisi Allah adalah kita gunakan hidup dan kehidupan serta nikmat karunia yang Allah berikan untuk ibadah atau tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukanlah karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, menipu, kemudian setelah menjadi pemimpin pejabat, kemudian dia berbuat kezaliman, menipu, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, tidak mau menegakkan agama Allah, tidak berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada orang-orang yang menegakkan agama Allah, maka kedudukan jabatan itu hanya akan menjadikan kelak di akhirat mendapatkan azab siksa yang berat, kecuali sebelum mati dia bertaubat. Orang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya. Tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian Rasul pernah mengingatkan kepada kita, aksaru ma yudkhilul jannah fi ma ma'nahu. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan takwa Allah, dikarenakan bertakwanya dia kepada Allah.
yang ayatnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, yang paling banyak menjadikan umat ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah dia dirahmati oleh Allah, tentunya adalah akhlakul karimah, yaitu berakhlak mulia. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Jika dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan kemuliaan akhlak seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saudara beriman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hasr. Surat yang ke-19, surat yang ke-59, ayat yang ke-18, 19, 20, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Yang artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tentunya dengan sebenarnya takwa, selalu siap kapanpun dimanapun menjalankan perintah Allah, dan juga selalu siap kapanpun dimanapun menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya tiap-tiap diri memperhatikan bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Orang-orang yang melupakan Allah lalu dilupakan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Tidaklah sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga itulah yang akan beruntung. Saudaraku seiman, ingat jamaah sekalian, saudaraku seiman, pada akhirnya kita semua akan mati. Karena Allah telah vonis kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap tidak siap, mau tidak mau, yang namanya kematian sebenarnya mengejar-ngejar kita. Bahkan datangnya kematian lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kata Imam Ghazali, kata-kata pasti itu maknanya adalah dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah dijelas diponis oleh Allah bakal mati, dipastikan oleh Allah akan mati, tetapi dia tidak berupaya dengan sungguh-sungguh, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang menjadikan dia selamat di azab kuburnya, di alam kuburnya. Bahkan dia tidak mempersiapkan amalan yang baik untuk menuju surganya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu saudaraku seiman, pada akhirnya juga semua yang kita kagumi, semua yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, pada akhirnya setelah kematian itu ambiar semuanya, hilang semuanya kenikmatan kelezatan itu. Apalagi ketika kita dimasukkan ke dalam alam kubur. Ketika kita dimasukkan ke kubur di liang lahat, yang menyertai seseorang ada 3, hartanya, keluarganya, dan hartanya. Hartanya, keluarganya kembali, dan yang ketiga yang menyertainya adalah yaitu amal ibadahnya. Karena itu persiapkanlah lebih-lebih kita menyambut bulan Ramadan yang akan beberapa hari lagi kita akan masuki. Semoga Allah memberikan umur kepada kita, memberkahi kita di bulan Rajab, Sa'ban, dan kita dapat memasuki menjalankan ibadah shaum Ramadan dengan baik, benar dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Apa yang perlu kita siapkan untuk menghadap Allah? Yang pertama adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar itu adalah yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Az-zulm di sini adalah yaitu kesyirikan. Iman yang benar dengan penjelasannya adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Kemudian bekal yang hendaknya kita bawa untuk menghadap Allah adalah yaitu ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar dan bermanfaat. Visi yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya adalah setiap habis sholat subuh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan sesat, naudzubillah min dzalik, menyebabkan neraka. Maka ingat firman Allah di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Al-Bukhari. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita berharap, kita memohon digolongkan umat Rasul yang semangat dalam mendatangi majelis ilmu. Karena mayuridillahu bika khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. Menang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, maka Allah akan berikan kepahaman, senang mendatangi majelis-majelis ilmu, senang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya harapan kita adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Di dalam surat yang ke-58 Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yang artinya maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Kemudian bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amalun sholih, bukan amalan yang salah. Amalun yang sholih, amalan yang benar adalah yang dilandasi ikhlas lillahi taala dan ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah seperti di awal sampaikan, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dikarenakan dua faktor utama. Yang ini adalah menjadi bekal yang terbaik kita, yaitu akhlakul karimah, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menggapainya dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, pun kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih oleh Imam Bukhari, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Al-Bukhari. Tidak akan pernah hilang sekelompok umat dari umatku yang senantiasa menegakkan kebenaran, yang senantiasa di atas kebenaran meskipun jumlahnya sangat sedikit. Di antara kriterianya mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar. Iman, akidah dan tauhidnya tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Memiliki ibadah yang baik dan benar. Ibadahnya dilandasi dengan ilmu, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Tidak mau menjalankan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasul, karena itu akan tertolak. Hanya memakan rezeki yang halal, menolak yang haram,
lebih mencintai akhirat daripada dunia, dan selalu menggelora pada dirinya, pada jiwanya, iskariman aw mutsyahidan, hidup mulia di bawah naungan syariat Islam atau mati syahid karena menegakkan, memperjuangkan Islam. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam sabdanya tadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah kemampuan rezeki kepada kami untuk mengikuti membela yang hak, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil adalah batil. Berikanlah kemampuan rezeki kepada kami ya Allah untuk menolak, menjauhkan, bahkan memerangi kebatilan itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk dan hidayah-Mu pada kami semua, pada umat Islam dimanapun berada. Ya Allah, berikanlah pertolongan, kesabaran dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah, berjihad di jalan-Mu, yang ada di Filistin, di Suriah, di Aleppo, di Angola, di India, di Uyghur, di Indonesia, dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah, berjihad di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, amanah, yang menegakkan agama-Mu, yang berpihak pada kebenaran, yang berpihak pada ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Ganti ya Allah, hinakan ya Allah pemimpin pejabat yang menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Hinakan mereka ya Allah, karena mereka telah berbuat kezaliman, atau mereka berilah petunjuk ya Allah jika itu kebaikan ada pada diri mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.